Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, hari ini aku kok pengen cerita tentang kisah seorang wanita yang sakit pendarahan. Kenapa saya mengangkat cerita ini? Karena saya sendiri pun pernah mengalami pendarahan sampai 9 bulan. Waktu saya masih muda dulu, bahkan baru punya anak 2. Di usia saya yang masih muda, saya sudah sakit. Jadi ada seorang wanita yang dia memang sakit pendarahan itu selama 12 tahun. 12 tahun tuh bukan waktu yang pendek ya. Juga bukan waktu yang bisa kita nikmat dalam 12 tahun tuh menikmati kesakitan. Pasti nggak nyaman, pasti nggak enak lah intinya kalau kita sakit pendarahan itu. Sebentar-sebentar harus membersihkan darah, sebentar-sebentar harus membersihkan darah. Dan belum lagi kalau terasa nyeri dari punggung dan juga perutnya, aduh, sakitnya nggak ketulungan. Nah, wanita ini dia sakit selama 12 tahun. Dan pasti sebagai manusia sempat hilang harapan ya. Saya sendiri pun dulu selama 9 bulan itu pendarahan, jujur saya juga kehilangan harapan. Sudah berobat dengan segala macam dokter, tidak juga sembuh. Terus dan terus. Kalau pendarahannya banyak harus dikiret. Jadi saya tuh bolak-balik sering dikiret. Bayangin aja rasanya kayak apa itu, seperti apa coba. Saya bisa bayangkan bagaimana penderitaan wanita ini selama 12 tahun ya. Dan pasti dia sudah berobat kemana-mana. Dari satu tabib ke tabib yang lain, dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Pasti dia sudah keliling kemana-mana. Dan saya jamin bahwa sudah banyak sekali harta dia yang habis untuk pengobatannya. Saya percaya dia habis banyak. Karena 12 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Dan tidak sembuh-sembuh. Sampai satu waktu dia mendengar kabar bahwa ada Tuhan Yesus datang ke desanya dia. Nah, dia juga dengan semangat yang tinggi, penuh harapan, dia datang. Dia juga ikut di jalan itu. Ternyata orang sudah banyak sekali mengerumuni Tuhan Yesus, dan jalan pasti udah penuh orang gitu. Bagaimana dia bisa berjumpa face to face dengan Tuhan Yesus kalau begitu banyak orang? Saya yakin dia berusaha dengan luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pasti dia menerobos kerumunan orang yang banyak itu dengan perjuangan yang luar biasa untuk mencapai Tuhan Yesus. Yang ada dalam hati dan pikirannya dia saat itu, dia cuma berpikir, asalku jamah saja jubahnya, aku yakin pasti aku sembuh. Keyakinannya begitu besar, dia berbulat tekad bagaimana caranya untuk mencapai Tuhan Yesus. Dengan perjuangan yang luar biasa itu, akhirnya dia mencapai Tuhan Yesus. Tetapi bukan face to face. Dari belakang dia, dari kerumunan belakang itu, dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia memegang
Dan saat itu juga kuasa dari surga mengalir, memulihkan, menyembuhkan dia. Saat itu juga dia disembuhkan. Dan saya percaya bukan cuma sakit penyakit yang disembuhkan Tuhan Yesus saat itu. Pasti rasa kesedihan, rasa kecewa, rasa marah dan lain-lain yang bercampur aduk pasti hilang saat itu juga. Dia disembuhkan, dipulihkan luar biasa. Dan ketika Tuhan menyadari bahwa ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya itu keluar, dia bertanya pada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Kata murid-muridnya, ya, yang mengerumunimu begitu banyak, mana kita bisa tahu siapa? Mungkin kesenggol kali. Tuhan Yesus bilang, tidak. Aku tahu ada yang menjamah jubahku. Dan perempuan itu dengan rasa takut sekali dia. Takut banget. Dia katakan, Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. Karena aku sakit pendarahan. Sudah 12 tahun aku berobat kemana-mana. Sudah hartaku sudah habis-habisan untuk mengobati penyakitku. Tapi aku tidak sembuh. Tapi saat ini aku sembuh. Tidak ada lagi darah yang mengalir keluar dari tubuh. Mungkin kamu saat ini sedang sakit ya. Mungkin kamu sedang mengalami pendarahan. Mungkin saat ini kamu sedang terluka. Mungkin kamu sedang sedih karena penyakitmu tidak sembuh-sembuh. Ingat kisah wanita ini. Dengan iman percaya yang begitu luar biasa. Dia percaya dengan menjamah saja aku disembuhkan. Pasti disembuhkan. Dia disembuhkan. Nah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sedang sakit saat ini, atau ibu-ibu yang mungkin tahu cewek yang mungkin sedang pendarahan saat ini sakit. Ingat Tuhan Yesus. Kata wanita itu tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku yakin aku disembuhkan. Kamu juga harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kamu dari pendarahanmu, dari sakit penyakitmu. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kamu bisa disembuhkan? Kalau kamu didatangin orang, didoain, tapi kamu tidak percaya, percuma semuanya. Ingat bahwa iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Sakit penyakitmu nggak ada apa-apanya. Percayalah, ketika kau percaya sungguh-sungguh, minta sama Tuhan untuk disembuhkan, Dia akan menyembuhkanmu. Percaya. Pegang perutmu saat ini dan katakan, dengan kuasa bilur-bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan aku, memulihkan aku seperti sedia kala. Karena aku percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada mujizat di dalam darah Yesus. Aku percaya aku disembuhkan. Segala sakit penyakit hancur dengan kuasa darah Yesus. Percayalah, pasti kamu sembuh. Dalam nama Dia tuh ada kuasa yang besar. Dalam nama Dia ada mujizat. Dalam darahnya sanggup menghancurkan musuh kita. Darah Yesus sanggup menyembuhkan. Darahnya sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu, lunas kok. Jangan mau diintimidasi dengan penyakit. Penyakit itu sengaja ada untuk mengintimidasi kita, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan,
menjauhkan kita dengan Tuhan, membuat kita tidak percaya akan mujizat, membuat kita tidak percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Kalau Bapak Ibu saat ini juga masih ragu, yang sakit mungkin sedang pendarahan, bisa menghubungi kami di nomor telepon 081 225 198 945. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan terlalu besar atas segala pergumulan kita. Tidak ada yang tidak sanggup dia memulihkan. Semuanya dia sanggup, dia mampu. Saya berulang-ulang kali katakan, saya mengalami mujizat demi mujizat yang membuat saya tidak akan pernah menjual Yesus. Saya tidak akan melepaskan Yesus dari hidupku. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Orang mati dibangkitkan kok, apalagi cuma sakit penyakit. Masih sanggup Dia menyembuhkan. Oke, kita cerita lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Tapi sebelum saya menutup video ini, referensi dari cerita tadi adalah, kisah tadi adalah ada di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Semuanya menceritakan tentang peristiwa ini. Ini satu hal yang besar buat wanita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.